Dataran api petir. Dataran ini menjadi titik pertemuan antara domain Great Havenlau dan domain 100 pertempuran di wilayah barat daya. Seiring pecahnya perang besar antara dua kekuatan raksasa ini, hamparan tanah luas itu kini diliputi oleh kobaran api peperangan. Pertempuran sengit meledak di mana-mana, serangan mendadak, bentrokan kelompok demi kelompok, membuat langit dan bumi diselimuti fluktuasi dahsyat dari energi spiritual. Bahkan tanah pun bergetar mengikuti irama pertempuran. Mereka yang tidak memiliki hubungan dengan kedua belah pihak sudah sejak awal menjauhi wilayah ini, karena memasuki medan perang seperti ini hanya berarti mencari celaka. Di tengah dataran api petir berdiri sebuah kota yang telah compang-camping. Gelombang energi spiritual mengguncangnya tanpa henti, menjadi tanda jelas bahwa dua kekuatan besar sedang berebut kendali atasnya. Satu pihak berasal dari domain Great Havenlau, sementara pihak lainnya adalah pasukan domain 100 pertempuran. Pertempuran seperti ini telah menjadi pemandangan biasa di sini. Namun kali ini, perebutan kota tersebut mencapai puncaknya. Kota itu bernama Earthly Blaze City, salah satu kota penting domain 100 pertempuran, terkenal dengan pertahanannya yang kuat. Meski begitu, tembok dan bangunannya kini porak-poranda akibat serangan sengit dari pasukan Great Havenlau. Yang membidik kota ini bukanlah pihak sembarangan. Mereka adalah pasukan Gunung Singa Harimau, salah satu kelompok berpengaruh di domain Great Havenlau. Di langit tepat di atas kota, ratusan sosok berdiri dalam formasi. Sorot mata mereka penuh kewaspadaan, mengarah pada titik sumber fluktuasi energi spiritual yang terus memancar. Di barisan terdepan berdiri seorang pria parubaya bertubuh tegap. Alisnya berkerut, jelas tidak puas dengan kemajuan penyerangan mereka. Pertahanan kota ini ternyata jauh melampaui dugaannya. Tiba-tiba, suara mendesing terdengar. Puluhan cahaya melesat dari kota, lalu mendarat di hadapan mereka. Pemimpin rombongan itu adalah seorang pria kekar yang tak asing lagi, Fang Lei, yang pernah ditemui Mu Chen di kolam emas Great Lao. Paman Liu, di dalam kota api bumi ada dua ahli penguasa kelas 3 yang bersembunyi, kata Fang Lei dengan nada serius. Pantas saja sulit ditembus. Wajah pria parubaya itu, yang adalah Liu Xi, pemimpin Gunung Singa Harimau sekaligus penguasa kelas 3, terlihat semakin suram. Satu lawan seimbang saja sudah cukup menyulitkan, apalagi dua. Untuk menerobos, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Paman Liu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Fang Lei. Ia tahu benar bahwa kekuatan lawan terlalu tangguh. Jika bukan karena pasukan lawan kelelahan, mereka pasti sudah melakukan serangan balasan penuh. Liu Xi terdiam sejenak, lalu menggertakkan gigi. Mundur. Kita cari target lain. Meski enggan, Fang Lei dan pasukan Gunung Singa Harimau mengangguk. Mereka tahu memaksakan penyerangan hanya akan berakhir tragis. Namun, saat mereka mulai mundur, cahaya terang tiba-tiba melesat keluar dari kota. Dua sosok memimpin, masing-masing memancarkan tekanan hebat energi spiritual. Haha, sudah datang ke sini, jangan coba-coba pergi. Dua penguasa kelas 3 itu tertawa lantang, meluncurkan gelombang energi spiritual raksasa yang menyapu ke arah pasukan Gunung Singa Harimau. Liu Xi segera maju, menghadang serangan itu. Ledakan. Benturan keras membuat tubuhnya terpental ratusan meter, darah hampir menyembur dari tenggorokannya. Dengan kekuatan seimbang, ia masih tak mampu menahan dua lawan sekaligus. Cepat pergi, teriaknya. Kini jelas bahwa pihak lawan sebelumnya hanya berpura-pura lemah. Sayangnya, sudah terlambat. Pasukan kota keluar dari gerbang, dipimpin dua penguasa kelas 3, langsung mengejar. Fang Lei mengumpat. Namun sebelum mereka terhimpit, cahaya hitam tiba-tiba membelah langit. Sebentuk kehendak pertempuran menghantam telapak raksasa energi spiritual yang hendak menelan mereka. Boom! Telapak itu hancur, dan gelombang hitam menghantam salah satu penguasa kelas 3, membuatnya muntah darah dan terlempar jauh. Itu pasukan 9 neter, seru salah satu anggota Gunung Singa Harimau gembira. Di depan pasukan tersebut, berdiri seorang pemuda yang tersenyum pada Fang Lei. Haha, saudara Fang, semoga kau baik-baik saja sejak terakhir kita bertemu. Kau? Mu Chen? Fang Lei terbelalak. Mu Chen mengangguk. Dalam perjalanan, ia bersama pasukan 9 neter telah menyapu habis banyak pasukan domain 100 pertempuran. Fluktuasi pertempuran di sini membuatnya langsung datang. Liu Xi menangkupkan tinju. Ternyata ini penguasa domain Mu Chen. Aku Liu Xi, pemimpin Gunung Singa Harimau.
Mu Chen hanya tersenyum singkat. Aku akan menghadapi salah satu penguasa kelas 3. Kalian urus sisanya. Liu Xi girang, karena berarti Mu Chen tidak akan merebut kota ini, keuntungan penuh menjadi milik mereka. Tatapan Mu Chen menjadi dingin. Ia melambaikan tangan, dan kehendak pertempuran dari pasukan 9 neter menyapu hebat ke arah penguasa kelas 3 yang tadi terluka. Lawannya pucat, lalu berbalik melarikan diri. Melihat itu, semangat bertahan pasukan kota api bumi runtuh, mereka pun ikut kabur. Sebaliknya, pasukan Gunung Singa Harimau kini membara semangatnya dan segera mengejar. Mu Chen berpaling pada Liu Xi dan Fang Lei. Target Istana 9 Neter kami adalah Sekte Petir Iblis. Setelah urusan kalian selesai, pergilah ke sana. Tanpa menunggu jawaban, ia memberi hormat singkat lalu memimpin pasukan 9 Neter terbang pergi, berubah menjadi gumpalan awan petir. Liu Xi menghela napas panjang. Pemuda yang mengerikan. Baru tiba di Great Havenlau, tapi sudah bisa mengendalikan pasukan 9 Neter. Fang Lei mengangguk. Dia bahkan jauh lebih kuat dibanding terakhir kami bertemu. Mu Chen sendiri tidak gegabah. Sepanjang perjalanan, ia sengaja membiarkan kota-kota yang direbut diberikan kepada sekutu domain Great Havenlau, membangun reputasi positif. Akibatnya, ketika Istana 9 Neter mengajak mereka menyerang Sekte Petir Iblis, tak ada yang menolak. Keesokan harinya, pengepungan besar pun terjadi. Puluhan kekuatan mengepung Sekte Petir Iblis dari berbagai arah. Siluet-siluet terbang memenuhi langit, membuat cakrawala tampak gelap. Di tengah pengepungan dahsyat inilah Mu Chen memimpin pasukan 9 Neter menembus wilayah Sekte Petir Iblis. Ketika pasukan domain Great Havenlau menembus wilayah Sekte Petir Iblis, tidak terjadi serangan balasan seperti yang mereka perkirakan. Bahkan, hal yang lebih mengejutkan, kota-kota yang mereka lewati tampak dibiarkan begitu saja tanpa pertahanan berarti. Keanehan ini membuat Nin Neter dan Mu Chen saling bertukar pandang. Keduanya menyadari ada yang tidak beres. Tidak, Sekte Petir Iblis bukanlah pasukan pengecut yang lari ketakutan. Mereka sengaja menarik mundur kekuatan, memusatkannya untuk satu pertempuran besar. Sepertinya mereka memilih menghadang kita di bawah pegunungan Petir Iblis, ucap Nin Neter dengan senyum tipis. Tak ada sedikit pun rasa gentar di matanya yang tajam. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat agar pasukannya maju tanpa berhenti. Setengah hari kemudian, laju pasukan mulai melambat. Di depan mereka terbentang dataran luas yang berakhir pada sebuah pegunungan menjulang. Langit di sana tampak gelap, diselimuti aura petir yang bergemuruh tanpa henti. Suara gemuruh itu bukan datang dari langit, melainkan dari perut bumi. Getarannya membuat tanah berdenyut seperti memiliki detak jantung. Di tengah kegaduhan itu, berdiri sebuah gunung hitam raksasa, kokoh, seolah tak akan runtuh walau dunia ini berakhir. Cahaya-cahaya melintas dari segala arah, pasukan tambahan domain Great Havenlau tiba dan membentuk kepungan besar, menutup rapat wilayah itu. Mu Chen berdiri di barisan depan pasukan 9 Neter. Meski udara penuh dengan percikan petir, ia tetap bisa menangkap keberadaan beberapa aura kuat yang tersembunyi. Tidak diragukan lagi, ini adalah markas besar Sekte Petir Iblis. Nin Neter menatap ke depan, suaranya bergema tajam di udara. Setelah bersembunyi begitu lama, apa gunanya terus bersembunyi? Haha. Memang pantas disebut Raja 9 Neter. Seorang pahlawan wanita sejati. Suara berat itu muncul bersamaan dengan ledakan kilatan petir yang menyambar dari puncak gunung Petir Iblis. Dari langit yang menyala, puluhan sosok melayang keluar, dikelilingi oleh gelombang energi spiritual yang menggetarkan jiwa. Seketika, cahaya dunia seakan meredup. Menariknya, tidak semua dari mereka adalah anggota Sekte Petir Iblis. Separuhnya jelas berasal dari kekuatan lain, bukti bahwa lawan juga menggunakan taktik yang sama seperti Nin Neter, merekrut pasukan tambahan untuk menghancurkan Istana 9 Neter. Kini, hampir 70-80% kekuatan dari medan perang barat daya terkumpul di sini. Sebuah kekuatan yang cukup untuk memicu perang raksasa. Mu Chen mengarahkan pandangannya pada pusat badai petir itu. Di sana, berdiri sosok tegap berzirah abu-abu, kedua tangan bersilang di dada. Petir hitam keabu-abuan menyelimuti tubuhnya, memancarkan tekanan menindas yang menyebar ke seluruh penjuru langit dan bumi. Di Sekte Petir Iblis, hanya ada satu orang yang memiliki aura seperti itu, Master Sekte Qin Tiangang. Pasukan Great Havenlau bergumam pelan, sebagian menelan ludah.
Nama Qin Tiangang terkenal luas, bahkan lebih menggema daripada Ninneneter, apalagi mengingat Ninneneter pernah menghilang selama bertahun-tahun. Aku sudah lama mendengar tentang kecantikan Raja 9 Neter. Tapi, bertarung adalah urusan para pria. Dengan penampilan seperti itu, bukankah agak sulit bagimu untuk benar-benar bertarung? Qin Tiangang tersenyum lebar, tawanya bergemuruh seperti guntur. Ninneneter hanya tersenyum tipis dan maju selangkah. Setiap langkahnya menebarkan gelombang energi spiritual yang begitu pekat, membentuk bayangan seekor burung hitam raksasa di langit. Ujung sayapnya tak terlihat, seperti hendak menutupi cakrawala. Teriakan burung itu memecah tekanan yang dipancarkan Qin Tiangang. 9 burung Netherworld, banyak pasang mata membelalak. Mereka tahu Ninneneter berasal dari klan burung 9 Neter, tapi tidak banyak yang tahu bahwa ia telah berevolusi menjadi binatang ilahi sejati. Itu berarti, meski hanya penguasa tingkat 4, ia bisa mengancam bahkan penguasa tingkat 5. Raja 9 Neter, ucap Qin Tiangang dengan nada berat, kau yakin ingin memaksa sekte petir iblis sampai titik darah penghabisan? Tidak ada untungnya bagi kita berdua. Masih banyak target lain di luar sana. Kenapa? Takut? Ninneneter tersenyum mengejek. Kalau kau mau pergi, serahkan saja gunung petir iblis, dan aku akan membiarkan kalian melangkah keluar dengan aman. Tatapan Qin Tiangang langsung mendingin. Kau terlalu sombong jika mengira sekte petir iblis bisa dipermainkan sesukamu. Kita lihat saja nanti, jawab Ninneneter ringan. Kalau begitu, kebetulan sekali, Qin Tiangang mencibir, matanya berkilat dingin, aku akan menghancurkan istana 9 Netermu, dan membuat sekte petir iblis diakui sebagai salah satu kekuatan puncak wilayah 100 pertempuran. Ambisi itulah alasan ia mengumpulkan kekuatan besar untuk perang ini. Aku khawatir kau tidak akan mendapat kesempatan itu, Ninneneter menatap tajam. Kau mau bermain di sini? Istana 9 Neter akan menemaninya. Tatapan Qin Tiangang lalu beralih pada Mu Chen di belakang Ninneneter. Jadi ini penguasa domain barumu? Mu Chen tersenyum dan memberi salam. Mu Chen memberi hormat pada Master Sekte Qin. Kudengar pasukan 9 Neter MU sedang naik daun. Dulu, mereka disebut pasukan sampah. Aku ingin tahu, apa semua keributan yang kau buat belakangan ini hanyalah omong kosong? Mu Chen membalas dengan senyum santai. Apa yang ingin Master Sekte Qin lakukan? Qin Tiangang mengangkat tangan. Guru. Kilat hitam keabu-abuan meledak di udara. Dari balik cahaya itu, muncul pasukan berzirah gelap, mata mereka berkilat seperti binatang buas. Itu rumah petir iblis, gumam Tang Bing di belakang Mu Chen. Pasukan elit sekte petir iblis ini dibentuk dengan teliti. Dari segi kekuatan, mereka tidak kalah dengan pasukan 9 Neter. Di depan pasukan itu, melangkah keluar seorang pria berambut panjang acak-acakan, bibir tipis setajam pisau. Haha, aku Qin Ling, tetua agung sekte petir iblis. Ia tersenyum tipis pada Mu Chen. Mu Chen sedikit menyipitkan mata. Dalam catatan yang ia pelajari, Qin Ling adalah panglima tertinggi rumah petir iblis, seorang penguasa tingkat 3 yang terkenal ganas, telah menaklukkan banyak kota Great Havenlau dan membantai tak terhitung banyaknya musuh. Seperti guntur yang sering kudengar, kata Mu Chen sambil tersenyum tipis. Haha, aku juga mendengar kehebatanmu. Rumah petir iblis belum pernah melawan lawan sepertimu. Kesempatan ini tak akan kusia-siakan, balas Qin Ling. Aku hanya khawatir nama rumah petir iblis akan hilang dari wilayah 100 pertempuran setelah hari ini, jawab Mu Chen, tetap dengan senyum santai. Meski kata-kata mereka terdengar ringan, hawa pembunuhan di antara keduanya begitu pekat, membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Pertempuran besar jelas tak terhindarkan. Raja 9 Neter, biarkan aku melihat sendiri seberapa hebat kekuatanmu. Teriakan Qin Tiangang bergema seperti badai petir. Dengan satu hentakan, ia melesat ke udara. Niat membunuhnya memancar kuat. Qin Ling, hancurkan pasukan 9 Neter. Aku mematuhi perintah ketua sekte. Qin Ling tersenyum tipis, menatap Mu Chen seperti seekor kucing yang baru saja menemukan mangsanya. Gemuruh guntur menggema di langit dan bumi. Sosok Qin Tiangang berubah menjadi kilatan petir, melesat ke angkasa disertai gelombang fluktuasi energi spiritual dahsyat yang beriak di seluruh wilayah. Ninneneter mendongak, sorot dingin melintas di mata rampingnya. Ia segera menoleh pada Mu Chen. Aku akan menghadapi Qin Tiangang. Rumah petir iblis aku serahkan padamu. Saat ini, hanya pasukan 9 Neter yang layak tampil di medan utama.
Pasukan lainnya pun unggul dibanding rumah petir iblis. Serahkan padaku, jawab Mu Chen santai. Meski kultivasi Qinling sudah mencapai penguasa tingkat 3, Mu Chen baru-baru ini menembus ke penguasa tingkat 2. Ditambah lagi, dalam hal kendali atas kehendak pertempuran, ia yakin tak kalah dari Qinling. Aku akan segera beraksi, ucap Nin Neter sambil melesat. Dalam sekejap ia sudah berada di punggung burung hitam raksasa. Burung itu melengking panjang, mengepakkan sayapnya hingga angin kencang menyapu langit dan bumi, lalu berubah menjadi cahaya hitam yang terbang menembus awan. Qin Tiangang berdiri di langit, ribuan kaki di atas tanah. Udara di sana begitu dingin menusuk, hanya ahli sepertinya yang berani bertarung di ketinggian ini. Ia melipat tangan di dada, memandangi burung raksasa yang terbang mendekat, lalu tersenyum tipis melihat sosok ramping di atasnya. Kedua tangannya terkepal, kilat hitam keabu-abuan merayap keluar dari tubuhnya layaknya ular piton. Kilat menyambar, membentuk lingkaran pelindung. Mereka yang berlatih energi spiritual unsur petir biasanya memiliki tubuh fisik tangguh, dan Qin Tiangang tak terkecuali. Sama seperti Mu Chen, ia telah mengasah tubuhnya hingga sempurna. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena gegabah menjadikan sekte petir iblis milikku sebagai sasaran, ucapnya mencibir. Nin Neter tak membalas. Kakinya mengetuk udara, burung hitamnya mengepakkan sayap, melepaskan bulu-bulu hitam yang menghujani Qin Tiangang. Trik murahan. Qin Tiangang mengepalkan tinju, melepaskan petir hitam keabu-abuan membentuk penghalang. Bulu-bulu itu hancur menjadi cahaya saat menyentuhnya. Benarkah? Bibir Nin Neter terangkat. Di antara bulu-bulu hitam, muncul sehelai bulu berapi ungu yang melesat, membakar penghalang petir dan menusuk tepat ke alis Qin Tiangang. Wajah Qin Tiangang berubah, namun sebagai penguasa tingkat 5, ia cepat menangkis dengan telapak tangannya yang memancarkan petir. Benturan keduanya memicu gelombang energi spiritual besar. Qin Tiangang terlempar ratusan kaki, telapak tangannya hangus, wajahnya memucat. Apakah kau pikir petirmu mampu menahan api abadiku? Ejek Nin Neter. Qin Tiangang mendengus. Petir hitam keabu-abuan membanjiri langit, membentuk awan gelap pekat. Fluktuasi energi spiritualnya membuat bumi bergetar. Nin Neter membalas, melepaskan energi spiritual hitam pekat bercampur api ungu yang bahkan memelintir ruang. Kedua kekuatan raksasa itu membelah langit, bertubrukan bagaikan meteor. Benturan mereka menghancurkan udara, memporak-porandakan radius ribuan kaki. Semua mata tertuju pada duel itu, namun hasilnya sulit ditentukan. Perhatian pun beralih ke bawah, ke medan pertempuran antara pasukan 9 Neter dan rumah petir iblis. Qinling tersenyum pada Mu Chen. Perintah ketua sekte jelas. Kalian tidak akan lolos hari ini. Ia penuh percaya diri. Rumah petir iblis unggul jumlah dan dirinya, sebagai penguasa tingkat 3, dianggap lebih kuat dari Mu Chen. Hasilnya mungkin akan mengecewakanmu, balas Mu Chen datar. Qinling menyeringai. Bagus, jangan mengecewakanku. Aku benci orang yang cuma pandai bicara. Ia melesat, petir bergemuruh di belakangnya. Rumah petir iblis pun berubah menjadi pilar petir yang membubung. Tang Bing berbisik, Mu Chen, hati-hati. Kalau begitu, aku serahkan padamu, jawab Mu Chen. Tang Bing hanya tersenyum percaya diri, menandakan ia sudah menyiapkan strategi untuk menjaga agar pihak lain tak mengganggu pertempuran ini. Mu Chen mengangkat tangannya. Pasukan 9 Neter, maju. Ya. Pasukan itu bangkit, berubah menjadi awan hitam yang melesat ke langit, menyebarkan kehendak pertempuran mereka yang luar biasa. Qinling mengangkat tangannya. Kehendak pertempuran petir iblis. Rumah petir iblis pun memancarkan battle wheel hitam keabu-abuan yang berkumpul di belakang Qinling. Aku ingin melihat kemampuanmu, penguasa wilayah 9 Neter. Ia menunjuk ke arah Mu Chen. Ledakan. Kehendak pertempuran berbentuk naga petir raksasa melesat, namun tertahan oleh perisai bulu hitam pasukan 9 Neter. Perisai itu tak hancur, membuat banyak ahli terkejut. Luar biasa. Kendali Mu Chen atas kehendak pertempuran sudah melampaui banyak komandan. Sorak-sorai terdengar dari pihak domain Great Havenlau. Mereka lega. Mu Chen menatap Qinling tajam. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang akan hancur. Ia membentuk segel tangan. Dalam sekejap, kehendak pertempuran 9 Neter membanjiri langit, menelan suara guntur, dan menandakan bahwa Mu Chen siap menunjukkan taringnya.